Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa membuka taklim rutin pekanan kita yang sebenarnya DKM meminta untuk membuka di pekan sebelumnya. Namun pekan lalu saya masih berada di asrama haji Pondok Gede dalam rangka persiapan bimbingan teknis pemberangkatan jamaah haji kloter pertama yang nanti akan diberangkatkan insyaallah pada tanggal 24 Mei. Jadi 24 Mei insyaallah kloter pertama jamaah haji Indonesia akan diberangkatkan. Mudah-mudahan jika ada jemaah kita yang pergi haji, saudaranya, orang tuanya, sahabatnya, tetangganya pergi haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu karena pertemuan perdana dan masih suasana hari raya Idul Fitri, hari ini masih tanggal 22 Syawal. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amalan ibadah yang sudah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Puasanya, sholat tarawihnya, baca Qur'annya, zikir tahlilnya, sedekahnya, silaturahminya, insya Allah mudah-mudahan didapat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada informasi salah satu istri jamaah kita, Bapak Haji Saryono, katanya dioperasi Pak ya, operasi katarak. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah Allah berkenan memberikan kesembuhan. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pertemuan terakhir kajian kita sampai bab mengenai tentang fadlus sunan ar-ratibah ma'al faraid, yaitu keutamaan salat-salat yang mengiringi salat fardu yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Ya, hadisnya sudah kita sampaikan secara umum. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin Isnatai asyarata rak'ah tatawu'an ghairal faridah." Tidaklah ada seorang muslim yang melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala setiap hari tidak kurang dari 12 rakaat yang sifatnya tatawu'an, sunnah yang bukan difardukan, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan istana di surga insyaallah taala. Ya, oleh karena itu maka hendaklah sunnah-sunnah ini sebisa mungkin kita jaga di dalam keseharian. Setiap hari tidak kurang dari 12 rakaat. Ya, meskipun sebagaimana yang sudah kita sampaikan
terkait 12 rakaatnya ini sholat apa saja, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, namun setidaknya ya di antara 12 yang banyak disampaikan oleh para ulama, minimal ada 10 rakaat yang disepakati. Raka'atani qabla zuhri wa raka'atani ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Iya. Wa raka'atani ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib barusan. Wa raka'ataini, kemudian ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ya, nanti setelah isya 2 rakaat. Iya, ba'dal isya. Lalu kemudian wa raka'atani qablal fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu 10 yang disepakati. Yang 2, ada sebagian yang berpendapat 2 rakaat sebelum isya, atau 2 rakaat sebelum asar, atau 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur menjadi 4 rakaat. Jadi 12 rakaat ini hendaklah masing-masing kita ya berupaya untuk melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kalau kita konsisten, insya Allah Allah akan berikan apa yang barusan diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum baina kulli adzaini salatun. Setiap salat yang dikumandangkan azan itu ada salat sunnah 2 rakaat. Ya, secara umum. Ya, sehingga kapanpun kita mendengar suara azan, sebelum melaksanakan sholat fardu, silahkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, termasuk sebelum maghrib barusan, ya termasuk sebelum isya. Ini adalah waktu-waktu diperbolehkan kita melaksanakan ibadah salat sebagaimana yang diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sampaikan. Hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya maka berdasarkan hadis-hadis inilah termasuk yang dijelaskan oleh para ulama tentang kesunahan melaksanakan sholat sunnah sebelum Jumat. Ya, kan sering kita mendapatkan informasi, terkadang ada sebagian dari masyarakat yang enggan melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, karena sholat Jumat tidak ada qobliyahnya. Ya, memang ini masalah yang merupakan bagian dari khilafiyah, perbedaan pandangan yang disampaikan oleh para ulama. Ya, bagi yang tidak ingin melaksanakan sholat qobliyah Jumat karena menganggap tidak sunnah, ya silahkan, tidak masalah. Insya Allah sholat Jumatnya tetap sah. Tapi bagi kita yang mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, ini salah satu dalilnya adalah dalil yang barusan tadi kita sampaikan, karena Rasulullah pernah menginformasikan setiap sholat yang ada azannya maka di sana ada sholat sunnah. Ya, maka karena Jumatan itu ada azannya, maka setelah azan diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i ada kesunahan sholat sunnah qobliyah Jumat, bahkan bukan cuma 2 rakaat, diperbolehkan dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, tentunya 2 kali salam, sebagaimana kita melaksanakan sholat zuhur, ada qobliyah zuhur minimal 2 rakaat, maksimal 4 rakaat. Ya, begitu informasi yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih.
Jamaah sekalian rahimallah, ada hadis tambahan yang juga sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hadis riwayat Ibunda Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla zuhri. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah beliau meninggalkan sholat sunnah sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Ya, Rasulullah sebelum sholat zuhur selalu sholat qobliyah zuhur sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Wa raka'ataini qablal ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya hadis sahih. Maka ibadallah, berdasarkan informasi hadis terakhir yang saya bacakan, maka pendapat yang kuat yang disampaikan oleh para ulama, 12 rakaat salat sunnah yang disebut dengan muakkadah itu rangkaian susunannya berarti 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur dihitung 4 karena ada hadis ini. Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, sehingga jumlahnya menjadi 6. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib jadi 10, kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya, itu yang sunnah muakkadah. Yang lainnya tetap sunnah. Yang lainnya tetap sunnah. Artinya kita mau qobliyah zuhur 4 ditambah ba'diyah zuhur 4 diperbolehkan. Ya, kemudian sebelum asar 4 silahkan 2 kali salam. Sebelum maghrib dan sesudah maghrib juga silahkan, termasuk sebelum isya dan sesudah isya juga silahkan. Namun setidaknya 12 waktu yang barusan tadi disebutkan di awal hadis, insya Allah mudah-mudahan tidak kita tinggalkan, karena seringkali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal tersebut sampai-sampai beliau tidak pernah meninggalkannya. Khususnya yang terakhir, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jamaah sekalian rahimallahu, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu di antara tawaran yang sangat menggiurkan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala yang akan Allah berikan bagi siapa saja yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, di antaranya adalah hadis yang Rasulullah sampaikan, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, ini pahala yang akan Allah berikan siapa saja yang melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, sebelum subuh salat qabliyah 2 rakaat. Itu kata baginda Nabi Muhammad, pahalanya jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Ini luar biasa. Ini tidak terbanding nilainya. Ya, karena dunia yang dikejar oleh manusia yang mungkin tidak ada seberapanya. Ya, karena kita semuanya penghuni di dunia. Ini dunia sama isi-isinya, emasnya, mineralnya. Ya, ini kekayaan-kekayaan alamnya. Itu kalau dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh, kata baginda Nabi, pahalanya jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Ya, makanya berdasarkan hadis ini, ya, ini adalah salat yang jangan sampai kita meninggalkannya dengan sebab-sebab apapun. Ya, makanya sampai-sampai, masih ingat Bapak Ibu sekalian, hadis yang sudah pernah kita sampaikan, sampai-sampai di dalam fikih Islam ini diperbolehkan kita mengqadha salat sunnah qabliyah subuh kalaulah mungkin kita belum melaksanakannya sementara kita sudah melaksanakan salat subuh. Ya, jadi boleh diqadha
kalau kita kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, idealnya qabliyah subuh itu kan sebelum subuh. Ya kapan kita bangun habis azan qabliyah subuh baru sholat subuh. Tapi kalaulah kita misalnya bangun subuhnya agak telat, ya udah qomat baru bangun, ya kan berarti hilang kesempatan kita untuk melaksanakan qabliyah subuh karena kita harus melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya maka silakan kita sholat subuh berjamaah. Nanti setelah kita sholat subuh, ya silahkan kita sholat 2 rakaat setelah subuh, bukan sholat ba'diyah subuh karena subuh itu tidak ada ba'diyahnya, ya tapi mengqadha sholat qabliyah subuh yang tadi belum kita laksanakan agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diperbolehkan mengqadha salat qabliyah subuh walaupun waktunya setelah subuh karena Rasulullah pernah melakukan dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ini dikiaskan tentang kebolehan mengqadha salat-salat sunnah lainnya. Ya, bukan cuman terbatas mengqadha salat sunnah qabliyah subuh. Ya, Bapak yang tadi belum salat sunnah qabliyah asar boleh qadha salatnya. Yang tadi belum salat sunnah qabliyah zuhur, ada nggak yang belum salat sunnah qabliyah zuhur? Ya, boleh diqadha. Yang tadi subuh belum melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, ya boleh diqadha. Ya, boleh diqadha. Ya, begitu yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i tentang kebolehan mengqadha salat sunnah sebagaimana kita mengqadha salat fardu. Ya, salat fardu diqadha, salat sunnah juga boleh diqadha. Cuman hukumnya berbeda. Kalau mengqadha salat fardu hukumnya fardu, kalau mengqadha salat sunnah hukumnya sunnah. Ya, dan pahalanya insyaallah mudah-mudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah ini juga perlu diperhatikan secara fikih. Hendaklah melaksanakan salat sunnahnya melaksanakan salat sunnah yang ringan. Ya, salat sunnah yang ringan itu maksudnya bacaannya jangan panjang-panjang. Ya, karena kita sedang terikat dengan melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, jangan sampai gara-gara ada jemaah yang masih sholat sunnah, ya qomatnya jadi terlambat. Ya, karena kan kalau ada orang lagi sholat sunnah tidak boleh dikumandangkan qomat, karena kalau qomat sudah dikumandangkan orang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya, oleh karena itu pada saat kita melaksanakan sholat sunnah jangan terlalu panjang bacaannya. Ya, jangan sampai azan maghrib berkumandang, ya jamaah sholat sunnah 10 menit sholat sunnahnya. Ya, ini nggak ini jadi komat-komat. Ya, dipersingkat sholatnya. Ya, ini berdasarkan sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah pun demikian. Shalla rak'ataini khafifataini. Adalah Rasulullah sholat dengan 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang singkat, 2 rakaat yang pendek. Ya, Rasulullah tidak memperpanjang sholat sunnahnya karena memang setelah itu kita hendak akan melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ibadallah, khususnya ya zaman dulu kan belum ada ya timer penghitung waktu. Ya, zaman dulu kan orang kalau pengen sholat jamaah, pengen qomat, ya kan muazin tengok-tengok. Masih ada nggak ya yang masih sholat? Ya, kalau masih ada yang sholat belum qomat, ditungguin.
Ya maka jangan sampai gara-gara orang menunggu kita terlalu lama sehingga nanti banyak kepentingan jamaah yang lainnya yang mungkin punya hajat ini bisa terhambat gara-gara kita melaksanakan sholat yang terlalu panjang. Ya nanti kalau sholat ba'diyah silahkan, sholat ba'diyah mau panjang mau lama ya nggak jadi masalah karena ini urusannya dengan kita masing-masing. Tapi kalau sholat sunnah qabliyah termasuk qabliyah sholat subuh itu hendaklah jangan terlalu lama. Ya jamaah sekalian, bahkan dalam riwayat disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a raka'atal fajri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu sering kalau beliau melaksanakan sholat qabliyah subuh, beliau baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Ya panjang apa pendek gitu, Pak? Ya pendek. Rakaat pertamanya qul ya, rakaat keduanya qul hu. Ya, itu yang dibaca sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah hafal Quran, mampu baca surat yang panjang-panjang. Ya, tapi karena ini kaitannya dengan kemaslahatan kaum muslimin ingin melaksanakan salat berjamaah, itulah surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar. Ya, ini Abdullah ibnu Umar pernah bercerita, raqamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran yaqra'u fir rak'ataini qabla al-fajri. Aku pernah mendengar Rasulullah selama 1 bulan setiap kali beliau sholat qabliyah subuh selalu baca qul ya sama qul hu. Ya besok qul ya sama qul hu. Besok qul ya sama qul hu. Selama 1 bulan ya, 30 hari Rasulullah baca qul ya sama qul hu. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran memperpendek ya durasi bacaan salat sunnah. Ya jangan sampai gara-gara kita lalu kemudian qomat menjadi terundur sehingga banyak kepentingan yang mungkin nanti akan terbengkalai. Begitulah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya silahkan ini kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan sholat sunnah. Ya kita lakukan sholat sunnah yang ringan, yang pendek, yang singkat, yang terpenting istiqomahnya, dawamnya selalu kita laksanakan qabliyah dan ba'diyahnya, ingin mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tentu perlu kita garis bawahi, di antara sholat sunnah rawatib ini tidak ada sholat sunnah ba'da subuh dan tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Ya, jadi seluruh sholat subuh, zuhur, maghrib, ya, asar, maghrib dan isya itu ada qabliyah dan ba'diyahnya, kecuali ba'diyah subuh, kecuali ba'diyah asar. Jadi kalau habis asar tidak boleh ada sholat sunnah, ba'diyah subuh tidak boleh ada sholat sunnah karena ada hadis larangannya. Ba'da asar dilarang kita melaksanakan sholat sunnah sampai terbenam matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Dan nanti setelah subuh dilarang kita melaksanakan sholat sunnah sampai terbitnya matahari. Ya, nanti kalau matahari sudah terbit, silahkan kita mau sholat sunnah syuruk, kita mau sholat sunnah duha, kita mau sholat sunnah hajat, kita mau sholat sunnah, ya apapun yang ingin kita laksanakan diperbolehkan. Itu waktu-waktu yang kalau tidak salah sudah pernah kita sebutkan di waktu-waktu sebelumnya, kecuali melaksanakan sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya masih ingat Pak ya penjelasannya? Ya
Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah tadi sudah kita sebutkan, ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da asar sampai terbenam matahari. Ya, tapi kalau sholat sunnahnya ada kaitannya dengan sebab, ya seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, ini kan sholat sunnah yang dianjurkan karena kita masuk masjid, dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, maka ini diperbolehkan untuk dilakukan walaupun di waktu-waktu yang barusan tadi kita sebutkan. Misalnya Bapak sudah sholat asar, kan nggak boleh habis asar sholat sunnah. Tapi pada saat misalnya Bapak datang ke Masjid Nur Islam, datangnya agak duluan, pengen sholat maghrib, cuman datangnya jam 5:30. Ya, 5:30 kan belum maghrib. Maghrib nanti 15 menit atau 20 menit yang akan datang. Maka pada saat kita masuk ke Masjid Nur Islam jam 5:30, sebelum kita duduk diperbolehkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu boleh walaupun waktunya waktu yang terlarang. Kita laksanakannya adalah sholat sunnahnya itu setelah kita melaksanakan sholat asar, padahal matahari belum terbenam, maka itu diperbolehkan. Atau contoh yang kedua, pada saat misalnya ada jenazah yang akan disolatkan. Ya, sholat jenazah itu kan bukannya fardu ain. Ya, dia sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Ya, artinya tidak menyentuh kepada fardu ain. Silakan yang mau sholat silakan dapat pahala, yang tidak sholat pun tidak berdosa. Ya, sehingga kalau ada jenazah misalnya datang ke Masjid Nur Islam ingin disolatkan jam 4:30 sore, padahal orang sudah melaksanakan sholat asar, maka sholat itu diperbolehkan untuk dilakukan karena sholatnya termasuk sholat yang disebut dengan zawil asbab, yaitu sholat yang memiliki sebab yang ada kaitannya dengan kaum muslimin yang sedang wafat meninggal dunia. Atau ibadah Allah, contoh yang ketiga, pada saat kita ingin melaksanakan ibadah sholat, ya ibadah Allah, ya sholatnya asar sudah kita laksanakan, tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah, tapi tiba-tiba terjadi gerhana matahari jam 4:30 sore. Kita ketahui sholat gerhana merupakan sholat sunnah. Ya, maka boleh kita melaksanakan sholat gerhana matahari pukul 4:30, walaupun 4:30 itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sampai dengan terbenamnya matahari. Karena sholat yang kita lakukan itu sholat zawil asbab yang memiliki sebab karena terjadinya gerhana. Ya, itu penjelasan singkat ya terkait dengan masalah fikih yang mungkin ada kaitannya dengan hadis yang barusan tadi kita sampaikan mengenai tentang sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemudian informasi yang selanjutnya, ini ada satu sunnah yang mungkin ya terkadang ya perlu disosialisasikan, tentang istihbab ittija ba'da rakaatil fajri ala jambihil aiman. Sunnah hukumnya, seseorang yang sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh untuk sedikit berbaring dengan posisi syakil aiman, posisi kanan, bagian tubuhnya berada di kanan. Ya, kenapa demikian? Karena Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rakaatil fajri ittaja'a ala syakkihil aiman. Rasulullah itu selalu kalau beliau sudah melaksanakan salat sunnah qabliyah fajar, qabliyah subuh, beliau selalu berbaring dalam posisi bagian tubuhnya sebelah kanan berada di bawah, seperti seseorang yang hendak ingin melaksanakan tidur dalam keseharian. Ya, kita kan kalau tidur sunnahnya lambung kanan berada di bawah. Ya, maka itulah yang dilakukan Rasulullah sebelum melakukan sholat subuh. Ya, sehingga ini dimasukkan
dalam bab yang ke-198 di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Imam Nawawi, karena itu selalu dilakukan oleh Rasulullah, maka itu menjadi sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan saja di antara kita yang ingin mau melaksanakan sunnah tersebut, insya Allah ada pahala yang nanti akan Allah berikan pada saat kita berupaya untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, berbaring seperti kita tidur, tapi sebentar aja. Habis itu bangun lagi, baru kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Ibadah itu dilakukan oleh Rasulullah di rumah beliau, di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan berdasarkan hadis ini, maka tentu sudah kita pahami bersama, kesunahan melaksanakan salat sunnah itu memang dilaksanakan di rumah masing-masing. Jadi yang namanya salat sunnah itu dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Yang namanya qobliyah, yang namanya ba'diyah, yang namanya sholat duha, apalagi sholat tahajud, itu di rumah. Kenapa di rumah? Agar lebih terjaga, jangan sampai nanti setan menyusupi godaan-godaannya, sehingga terkadang ada penyakit sum'ah, ada penyakit riya, ingin dipuji oleh manusia. Karena kalau kita sholat di tempat yang tersembunyi, insya Allah mudah-mudahan terjaga amal ibadah kita sehingga pahalanya menjadi sempurna. Amin ya rabbal alamin. Lain halnya kalau kita sholat sunnah di masjid, terkadang banyak orang yang muji. Jam 8:30 pagi udah datang ke masjid. Pak Haji mau kemana? Mau ke Masjid Nur Islam. Mau ngapain? Ana mau sholat duha. Masya Allah, luar biasa Pak Haji ini. Dipuji, padahal sholat duhanya belum. Kenapa? Manusia memang begitu, memuji. Khawatir dengan pujian itu kita menjadi tinggi, merasa congkak, merasa sombong, dan itu adalah penyakit-penyakit hati yang perlu kita singkirkan. Apalagi sholat tahajud. Jangan malam-malam bawa senter jam 2 datang ke Masjid Nur Islam. Untuk apa? Sholat tahajud. Manusia melihat. Dengan melihat itu nanti khawatir memuji, dengan pujian itu khawatir nanti setan membisiki. Maka lebih aman sholat di rumah masing-masing kalau memang sholatnya sholat sunnah. Yang berjamaah itu sholat fardu, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Atau sholat-sholat yang memiliki unsur-unsur syiar. Sholat tarawih ada syiar menghidupkan malam Ramadan, silahkan berjamaah. Sholat gerhana matahari, gerhana bulan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, silahkan, bahkan kalau perlu nggak di masjid, di lapangan yang terbuka untuk sebagai syiar. Kalau sholat-sholat sunnah yang demikian silahkan dilaksanakan di masjid. Ini kalau memang kita punya pilihan-pilihan. Tapi kalau kita tidak punya pilihan, gara-gara misalnya khawatir kita sholat qobliyahnya di masjid, kita khawatir sholat qobliyahnya di rumah, lalu dengan itu kemudian tidak keburu waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sehingga sholat berjamaahnya menjadi terlambat, maka silahkan kita sholat sunnah qobliyah di masjid, silahkan. Termasuk nanti insya Allah habis taklim azan isya berkumandang, habis isya kan sholat sunnah qobliyah isya. Jangan nanti bapak pulang ke rumah mau ngapain, mau sholat sunnah di rumah. Karena kita sudah ada di masjid, silakan kita sholat sunnah di masjid, diperbolehkan. Nanti ba'diyah isyanya silahkan kita lakukan di rumah masing-masing, itu lebih besar pahalanya. Kecuali kalau kita mengkhawatirkan, kalau di rumah Pak Ustadz kadang malah nggak jadi sholat sunnah, mendingan di masjid aja. Udah, mendingan kita di masjid sholat sunnah ba'diyahnya.
kalau kita pulang ke rumah khawatir ada anak, ada cucu, kita terganggu dengan mereka sehingga kita tidak melaksanakan sholat sunnah, maka diperbolehkan. Namun secara hukum fikih yang diajarkan oleh Rasulullah melaksanakan sholat sunnah termasuk qabliyah subuh ini dilakukan di rumah masing-masing insyaallah taala. Adapun sholat berjamaah yang fardu itu dilakukan di masjid bersama kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ya mungkin kita cukupkan sampai dengan bab yang ke-199 dari hadis yang barusan saya sampaikan. Khawatir ada yang mau dikonfirmasi oleh jamaah sekalian terkait dengan informasi yang barusan tadi kita sajikan. Waktu dan tempat kami persilahkan kalau memang ada yang mau didiskusikan. Silakan Pak, ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunnah yang mengikuti sebab wajib. Apakah termasuk itu sholat Jumat bisa dilakukan qobliyah dan ba'diyah di rumah? Mengingat menyatakan beda dengan sholat wajib setiap lain. Baik, terima kasih. Untuk ba'diyah Jumat itu diperbolehkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, tapi untuk qobliyah Jumat ya ini karena tadi ada kaitannya dengan masalah khilafiyah tadi. Ada sebagian ulama menyatakan adanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya, ada sebagian ulama yang tidak mensunahkan adanya qobliyah Jumat. Adapun yang menyatakan ada sholat sunnah qobliyah Jumat berdasarkan hadis yang tadi kita sampaikan. Setiap azan yang berkumandang di situ ada pelaksanaan sholat sunnah. Ya, maka sekali lagi berdasarkan hadis ini maka sholat sunnah qobliyah Jumat itu disunahkan karena sholat Jumat itu ada azannya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, tentu pelaksanaan qobliyah Jumat di hari Jumat ini ada kaitannya dengan fikih Jumat. Sebagai informasi, untuk pelaksanaan sholat Jumat ini kita melaksanakan sholat itu bukan hanya kewajiban sholat, tapi juga kewajiban mendengarkan khutbah. Ya, ibadallah, ini memang satu persepsi yang harus perlu kita luruskan. Terkadang masyarakat kita menganggap kewajiban sholat Jumat di hari Jumat itu cuma sholatnya. Padahal kalau urusan sholat mah bukan cuma Jumat, hari Kamis kita disuruh sholat, hari Rebo kita disuruh sholat. Ya, dari Senin, Selasa, Rebo, Kamis sampai kata Jumat, ya kita sholat biasanya sholat zuhur. Ya, tapi kenapa di hari Jumat yang 4 jadi 2? Ya, karena di sana ada kewajiban kita untuk mendengarkan khutbah. Ya, jadi kewajiban kita di hari Jumat bukan cuma Jumatan, tapi juga mendengarkan khutbah. Bahkan ibarat Allah dalam hadis-hadis, kalau tidak salah hadisnya sudah pernah kita sampaikan, absensi sholat Jumat itu kapan, Pak? Ya kan? Dalam hadis, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Ya, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar. Ya, ya, dalam hadis disebutkan itu Allah utus malaikat-malaikatnya untuk berdiri di pintu-pintu masjid. Malakan, yaktuban. Ya, jadi tergantung tiap-tiap masjid ya tinggal dihitung ada berapa pintu. Kalau masjidnya ada 2 pintu, malaikatnya ada 4. Kalau masjidnya ada 8 pintu, malaikatnya ada 16. Tiap pintu ada 2 malaikat yang nulis, yang nyatet. Fal awal, yang datang duluan ditulis pahalanya gedean, yang datang belakangan begitu. Ya, disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin belakang orang datangnya, semakin kecil pahalanya. Ya, ibadallah, dalam hadis itu disebutkan fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar jaffatis suhuf. Nanti kalau khatibnya sudah naik ke atas mimbar, itu malaikat tutup, beliau punya catatan, jaffatis suhuf. Iya. Ya. Yajlisuna wa yastami'una zikr.
itu malaikat langsung duduk bersimpuh untuk mendengarkan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Ya, jadi yang dengar khutbah Jumat itu bukan para jamaah, tapi ya malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mencatat absensi kehadiran kaum muslimin yang hadir pada hari itu. Ya, maka berdasarkan hadis ini ya sangat memungkinkan orang-orang yang datang setelah khatib naik ke atas mimbar, maka dia tidak berada di dalam catatan nama-nama absensi yang telah ditulis oleh malaikat, sehingga nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dia lakukan karena kehadirannya itu terlambat, karena dia hadir setelah khatib naik ke atas mimbar. Ya, oleh karena itu, karena ada aturan ini, maka ya hendaklah kita hadir sholat Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ya, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ya, kalau di kita misalnya kita sholat sunnah qobliyah di rumah, ya, kemudian gara-gara itu kemudian kita datang terlambat ke masjid, ya, maka hendaklah itu tidak dilakukan. Ya, maka hendaklah tidak dilakukan. Ya, jangankan sholat Jumat, sholat sunnah pun demikian. Ya, misalnya kita ingin sholat sunnah qabliyah subuh, kita ingin sholat sunnah qabliyah subuh, maka qabliyah subuhnya memang dianjurkan untuk dilakukan di rumah, tapi dengan catatan jangan sampai kita terlambat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi kalau terlambat kita sholat subuh berjamaah gara-gara sholat sunnah qabliyah di rumah, maka lebih baik kita laksanakan sholat sunnah qabliyah subuhnya di masjid, insya Allah akan tetap berpahala. Ya Allah, sebagai catatan, kenapa Rasulullah sholat sunnah qabliyahnya di rumah? Ya, riwayat Ibunda Aisyah menyebutkan Rasulullah sholat sunnah qabliyahnya di rumah. Kenapa demikian? Karena rumah Rasulullah adanya di samping masjid. Ya, rumah Rasulullah nempel. Ya, ini Bapak yang belum pernah haji, yang belum pernah umrah, silakan bercerita sama jemaah kita yang sudah pernah haji, yang pernah umrah. Ya, itu kuburan Rasulullah yang saat ini beliau dimakamkan, itu dulu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikuburkan di rumahnya. Rumahnya di samping Masjid Nabawi. Ya, namun setelah masjid mengalami perluasan, ya, rumah beliau yang sekarang menjadi kuburan itu menjadi bagian dari areal dalam Masjid An-Nabawi. Ya, jadi ya rumah beliau di samping masjid, ya, jadi kapan qomat ya langsung loncat aja sudah nyampe masjid. Ya, begitu di dalam sejarah disebutkan. Dan juga sebagai informasi, dulu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam rawatibnya. Ya, jadi kalau Rasulullah mau sholat di rumah juga ya nggak bakalan sholat dimulai, nggak bakalan terlambat, karena Rasulullah yang bertugas menjadi imam, dan tidak ada yang lebih layak untuk menjadi imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya fikihnya ini harus dipahami, sehingga walaupun kesunahan sholat sunnah itu dilakukan di rumah itu lebih utama, tapi lihat-lihat situasi dan kondisi, jarak dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara ini kita lakukan lalu kemudian kita ya terhalang untuk mendapatkan shaf yang pertama dilaksanakan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, ini yang disebut dengan fiqhul waqi', memahami fikih secara realita. Jangan sampai sunnah Nabi yang satu lalu terhalang gara-gara kita tidak memahaminya secara baik dan benar sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Mengenai surat qadha sunnah dan wajib itu bebas ya, tak ada larangan waktu. Baik, terima kasih. Terima kasih waktunya. Jadi mengqadha salat wajib, hukumnya wajib diqadha.
Salat sunnah hukumnya sunnah diqadha. Ya, jangankan mengqadha salat sunnah. Ya, salat sunnah tidak kita laksana pun tidak menjadi masalah. Ya, tidak berdosa. Tapi bagi kita yang mungkin ya ingin berupaya tidak ketinggalan setiap kesempatan melaksanakan salat sunnah, silakan diperbolehkan kita mengqadha salat sunnah, itu diperbolehkan. Ya, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh salat-salat sunnah itu boleh diqadha. Diqadha artinya melaksanakan salat di luar waktunya. Itu namanya qadha. Salat secara umum terbagi dua, ada adaan, ada qadhaan. Adaan itu adalah salat di waktunya. Barusan kita salat maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati. Adaan, apa maksudnya adaan? Kita salat di waktunya, di waktu maghrib. Ya, tapi kalau ada orang misalnya ya di perjalanan belum salat maghrib, ya dia jalan dari rumah jam 5 sore, jam 6 belum juga berhenti, macet di tengah tol misalnya, lalu sampai rumah baru jam setengah 8 malam, waktu maghribnya sudah habis karena waktu isya sudah masuk, dia belum sholat maghrib. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan harus tetap melaksanakan sholat maghrib karena dia belum sholat maghrib, tapi niatnya bukan adaan, tapi niatnya qadhaan. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati qadhaan. Qadhaan artinya waktu maghribnya sudah habis. Ya, dia laksanakan jam setengah 8, sementara jam setengah 8 sudah masuk waktu sholat isya. Itu namanya sholat qadhaan. Ya, termasuk sholat qadhaan bagi sebagian jamaah kita yang subuhnya kesiangan. Ya, bangun jam 7 pagi. Sementara waktu subuh itu sampai terbitnya matahari. Ya, kalau jam 8 ya bukan cuma sudah terbit itu matahari, ya sudah agak panas. Ya, artinya waktu sholat subuh sudah habis. Tapi karena kita belum sholat subuh, kita harus tetap sholat subuh. Niatnya pakai qadhaan. Itu yang disebut dengan qadhaan. Artinya qadhaan itu sendiri kita sholat di luar waktunya. Waktunya sudah habis. Maka mengqadha sholat ini waktunya kapan saja, karena memang waktunya sudah tidak tersedia. Ya, jadi kalau kita pengen sholat diqadha, silakan. Ya, saat ini kita ingin mengqadha subuh, kita ingin mengqadha zuhur, kita ingin mengqadha asar, kita ingin mengqadha maghrib, silahkan saja karena waktunya sendiri sudah habis. Ya, sudah kelewat. Tapi agar kita tidak ketinggalan mendapatkan pahala, yang sunnah-sunnah walaupun kesempatannya sudah hilang diperbolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk mengqadha salat sunnah tersebut. Sehingga ibadah Allah, jawaban dari pertanyaannya, kalau misalnya kita ingin mengqadha salat sunnah qabliyah subuh jam 8 sore, ya, jam 9 pagi boleh, jam 9 pagi boleh, jam 10 pagi boleh. Ya, dengan asumsi pendapatnya mazhab Imam Syafi'i kebolehan mengqadha salat sunnah di luar dari waktunya. Ya, jadi kapanpun kita ingin mengqadha salat sunnah diperbolehkan menurut, sekali lagi, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka Bapak boleh mengqadha sholat tarawih yang kemarin Ramadan kelewatan. Ada nggak Pak? Yang kemarin kelewatan, lupa saya kemarin nggak sholat tarawih, qadha sekarang, silakan, boleh. Ya, yang semalam belum sholat tahajud ada Pak? Ya, boleh Bapak qadha sekarang. Ya, cuman ketimbang qadha sekarang, ntar aja malam sholat tahajud lagi, begitu ya. Ya, ini artinya apapun ibadah yang kita lakukan, yang namanya ibadah sholat, ya insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalilnya itu tadi sudah disampaikan, karena dulu Rasulullah pernah mengqadha sholat qabliyah 2 rakaat subuh, sholat qabliyah subuh.
Ya, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dijadikan alasan kebolehan untuk mengqadha salat-salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu salat Isya sudah masuk, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, yang pada intinya menjaga salat-salat sunnah qabliyah maupun ba'diyah, salat sunnah rawatib, terutama yang 12 tadi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Adapun qabliyah yang lain ini juga dianjurkan, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar tidak ada ba'diyahnya, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh, dan subuh tidak ada ba'diyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Halanallahu ayyakum ajma'in billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.